Dihantui sebuah kenangan buruk, seorang polisi bernama Cheng Sungbong terbangun dari tidurnya. Ia merupakan seorang polisi jujur, berdedikasi, dan sangat mencintai istrinya. Di kantor kepolisian, Cheng ditemui atasannya yang bernama Yu yang memberinya sekantong baju bayi untuk persiapan kelahiran anak pertama Cheng yang beberapa bulan lagi akan segera lahir. Setelah basa-basi, Cheng mengikuti rapat yang dipimpin oleh Yu. Di sana, Yu menjelaskan bahwa malam nanti ia akan memimpin operasi rahasia untuk menangkap bandar narkoba yang bernama Wang Kun, yang akan melakukan transaksi narkoba dengan geng Vietnam. Selesai rapat, Cheng menerima telepon dari temannya yang ingin membahas soal penyergapan nanti malam. Mendengar itu, Cheng pun langsung menemuinya, namun ternyata ia malah diajak bertemu dengan atasannya dan juga seorang pengusaha. Di sana, atasan Cheng meminta untuk menutup kasus yang melibatkan anak pengusaha itu. Mendengar itu, meski perintah atasan, Cheng langsung menolaknya dan siap menerima segala resikonya. Di tempat lain, 5 orang pembunuh bayaran terlihat sedang memberikan penghormatan pada seorang rekannya yang sudah meninggal. Seperti akan melakukan sebuah misi, di depan meja yang penuh dengan amunisi, sang pemimpin yang bernama Ao mengancam jika ada yang membuat kesalahan, maka ia tak akan segan untuk menghabisinya. Malam harinya, ketika tim yang dipimpin oleh Yu sudah berangkat, Cheng bersama timnya tidak mendapatkan izin dari atasan untuk mengikuti operasi itu. Alasannya tak lain adalah karena ia sudah menolak perintah untuk menutup kasus anak si pengusaha. Meski tak diberitahu lokasinya, Cheng bersama timnya tak akan tinggal diam dan akan menyusul mereka. Singkat cerita, ketika para polisi sudah di posisinya masing-masing, tanpa mereka sadari, Ao bersama kelompoknya sudah menghabisi orang-orang dari geng Vietnam. Ternyata misi mereka kali ini adalah mengambil narkoba yang akan ditransaksikan. Selesai menghabisi geng Vietnam, Ao menghampiri Wang Kun dan mengambil narkobanya. Kemudian ia menghabisi Wang Kun dan anak buahnya dan juga para polisi. Setelah semuanya dihabisi, Yu yang tersisa seorang diri mencoba melawan Ao dan anak buahnya. Ketika Yu sudah tak berdaya, Ao menunjukkan wajahnya pada Yu yang ternyata mereka sudah saling kenal. Entah siapakah mereka sebenarnya, namun yang jelas setelah itu mereka melempari Yu hingga tewas. Tak lama kemudian, Cheng dan timnya tiba dan langsung menyisir TKP yang sudah porak-poranda. Kekecewaan pun terlihat dari wajah mereka karena banyak polisi yang tewas, yang salah satunya adalah Yu. Di tempat lain, Ao bersama kelompoknya terlihat menyerahkan narkoba curiannya kepada seorang bandar yang bernama Man Wai. Setelah itu, ia pun membagi bayaran pada anak buahnya lalu memperingatkan mereka untuk bersembunyi dulu sementara waktu. Keesokan harinya, setelah pemakaman Yu, Cheng terlihat sangat kehilangan atas kematian atasannya itu. Selain sebagai atasan, Yu juga merupakan teman akrab sekaligus mentornya saat pertama masuk di kepolisian. Setelah insiden itu, Cheng memimpin razia besar-besaran untuk melacak pusat peredaran narkoba yang dicuri oleh Ao dan kelompoknya. Akhirnya, setelah razia yang sangat melelahkan, Cheng dan timnya menemukan bukti bahwa narkoba milik Wang Kun diedarkan oleh seorang bandar yang tak lain adalah Man Wai. Menurut info yang dikumpulkan, Man Wai berada di sebuah tempat yang menjadi sarang para penjahat,
yang bahkan kepolisian pun tak ada yang berani memasuki tempat itu. Meski seperti itu, Cheng dan timnya akan tetap ke sana untuk menangkap Man Wai. Namun lagi-lagi atasannya yang masih dendam tak mau memberikan izin kepada Cheng dan timnya. Mengetahui itu, keadaan pun memanas yang membuat sesama rekan tim berselisih. Cheng pun langsung menenangkan dan memerintahkan semuanya untuk pulang dan istirahat. Di tempat lain, Ao bersama kelompoknya juga membicarakan soal kepolisian yang berhasil menemukan narkoba milik Wang Kun. Untuk itu, mereka harus menghabisi Man Wai sebelum para polisi menangkapnya. Sementara itu, tanpa memberitahu timnya, Cheng seorang diri datang untuk menangkap Man Wai. Meski dikepung oleh banyak anak buahnya, Cheng berhasil menerobos masuk ke ruangan Man Wai. Interogasi pun dilakukan, namun tentunya Man Wai tak mau memberitahu dari mana ia dapatkan narkoba itu, yang akhirnya membuat Cheng marah dan membuat keadaan di sana semakin panas. Ketika Cheng akan menangkap Man Wai, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya hingga tewas. Ternyata mobil itu dikendarai anak buah Ao yang memang berencana untuk menghabisi Man Wai. Dan seperti biasa, setelah Cheng dan timnya sukses mengamankan tempat itu, atasannya datang dan mengaku di depan media bahwa operasi ini atas instruksi mereka. Yang tentu saja membuat para atasan mendapatkan pujian, sementara Cheng dan timnya hanya mendapatkan resikonya. Beberapa waktu kemudian, di suatu altar penghormatan, terlihat Ao dan kelompoknya memberikan penghormatan kepada teman mereka yang bernama Bill yang meninggal karena bunuh diri. Tak lama, Cheng juga datang ke sana memberikan penghormatan kepada Bill yang ternyata merupakan temannya juga. Entah mengapa, seolah sudah saling kenal namun sangat benci, kelompok Ao langsung mengusir Cheng dan tidak membolehkannya memberikan penghormatan. Melihat itu, Ao pun menenangkan dan mengajak Cheng berbicara empat mata. Dalam obrolan mereka, ternyata Ao dan kelompoknya memang sudah saling kenal dengan Cheng. Karena faktanya, Ao dan kelompoknya adalah mantan anggota polisi yang baru beberapa bulan ini bebas dari penjara. Dan mendiang Bill yang mendapatkan penghormatan itu juga termasuk mantan anggota kepolisian. Jika Ao dan kelompoknya adalah mantan polisi, mengapa mereka sekarang menjadi penjahat yang bahkan tega membunuh mantan atasannya yaitu Yiu? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Di suatu ketika, tim Cheng dan juga tim Ao mendapat tugas dari atasannya untuk membebaskan seorang pengusaha yang diculik yang bernama Fok. Fok diculik oleh dua penjahat yang tak lain adalah Wang Kun dan temannya yang bernama Wai Lok. Atasannya menjelaskan bahwa misi kali ini adalah misi rahasia yang tak akan dicatat di kepolisian. Yang artinya Ao dan Cheng bebas melakukan apapun kepada para tersangka sampai mereka mendapatkan lokasi penyekapannya. Setelah membagi tugas, mereka sepakat bahwa Ao dan timnya akan menangkap Wai Lok, sementara Cheng dan timnya akan menangkap Wang Kun. Singkat cerita, setelah Ao berhasil menangkap Wai Lok, ia cukup kesulitan karena meski sudah dipukuli, Wai Lok tetap tak mau memberitahu lokasi penyekapannya. Ao pun menelpon sang atasan yang lagi-lagi membolehkan Ao untuk melakukan apapun termasuk menghabisinya. Atasannya berjanji jika nantinya timbul masalah, ia akan melindungi Ao dan juga timnya. Akhirnya Ao pun semakin keras yang membuat Wai Lok akhirnya buka mulut dan Fok si pengusaha berhasil diselamatkan.
Sampai di sini sebenarnya tugas Ao dan timnya sudah selesai. Namun, salah satu bawahan Ao yang kita sebut saja si tukang onar malah menghina Ibu Wailok yang langsung membuatnya marah dan menggigit si tukang onar. Mengira Wailok ingin melawan mereka, Ao dan timnya yang masih emosi pun langsung menyiksanya hingga tewas. Di waktu yang bersamaan, Cheng yang melihat aksi mereka langsung menghampiri dan marah-marah ketika melihat Wailok sudah tak bernyawa. Cheng sadar bahwa ini akan menjadi masalah besar karena Wang Kun dan Wailok memiliki kuasa hukum yang tentunya akan menuntut kelompok Ao di pengadilan. Sementara Ao dan timnya sendiri tidak begitu mengkhawatirkannya karena mereka yakin akan dilindungi atasannya. Dan benar saja dalam persidangan, Fox si pengusaha malah tak mengakui bahwa penculiknya adalah Wang Kun dan Wailok dan malah menyalahkan Ao dan timnya yang sudah menghabisi Wailok. Tak hanya itu, Kit si atasan juga tak mengakui sudah memerintahkan mereka dan bahkan sama sekali tak membelanya. Saat Cheng dijadikan saksi, ia terus dicecar untuk mengakui melihat Ao dan timnya ketika menghabisi Wailok. Sebagai polisi yang jujur, meski awalnya membela Ao, Cheng pun pada akhirnya mengakuinya. Setelah pengakuan itu, Ao dan 5 orang timnya dijatuhi hukuman penjara dan diberhentikan secara tidak hormat. Sebelum mereka masuk penjara, salah seorang yang bernama Bill memilih untuk bunuh diri karena merasa kepolisian tak menghargai mereka. Nah, dari semua permasalahan inilah, mereka akhirnya kecewa dan merasa dikhianati oleh kepolisian. Yang akhirnya membuat Ao dan kelompoknya saat ini sangat membenci kepolisian dan berencana untuk balas dendam. Kembali pada cerita, di suatu klub malam, Ciu si tukang onar terlihat bersama pacarnya sambil memakai jam tangan yang ia curi dari Wang Kun. Setelah bercinta, Ciu memberikan jam tangannya, namun tak lama mereka bertengkar karena sang pacar ketahuan selingkuh. Si pacar langsung marah dan menghina Ciu sampai membuatnya emosi. Tak pikir panjang, Ciu pun menghabisinya dan membuang mayatnya ke laut. Tanpa Ciu sadari, akibat kecerobohannya ini, Cheng dan timnya akhirnya tahu bahwa penjahat yang sudah menewaskan Yu tak lain adalah Ao dan kelompoknya. Karena jam tangan yang ditemukan di TKP adalah milik Wang Kun yang dicuri oleh Ciu di lokasi kematiannya. Tak butuh waktu lama, Cheng berhasil melacak keberadaan kelompok Ao yang saat itu sedang bertemu seorang penjahat bernama Wing. Mereka sedang berencana akan kerjasama untuk mencuri uang di sebuah bank. Ciu dan Wah yang menunggu di luar terlihat mulai bergerak meninggalkan tempat itu. Cheng pun menyuruh timnya untuk mengejar mereka sementara dia sendiri akan menangkap Ao. Sementara itu, Ciu dan Wah akhirnya sadar bahwa mereka sedang diikuti. Mengetahui semua itu karena Ciu, Wah memilih keluar dari mobil untuk menghindari pengejaran itu. Namun sayangnya, Wah akhirnya berhasil ditangkap sementara Ciu si tukang onar berhasil lolos. Beralih pada Cheng, meski sendirian dia hampir berhasil menyergap Ao. Akan tetapi Ao berhasil kabur, namun tentunya Cheng tak tinggal diam dan langsung mengejarnya.
Di kantor kepolisian, Wah mulai diinterogasi soal keterlibatannya dalam insiden yang menewaskan Yiu tempo hari. Namun tentunya Wah tak mengakuinya karena polisi tak punya bukti. Sementara di markas Ao, Ciu dipukuli habis-habisan oleh teman-temannya. Ciu pun akhirnya mengakui semua kesalahannya, namun Ao yang dari tadi diam saja langsung menghabisinya. Untuk membebaskan Wah, kelompok Ao memiliki sebuah rencana yang akan mengguncang kepolisian. Entah apa rencananya, yang jelas mereka menculik sang mantan atasan yang tak lain adalah Kit. Singkat cerita, ketika Cheng sedang rapat untuk menangkap Ao, tak disangka Ao dan kelompoknya malah datang untuk melaporkan kasus. Kasusnya tak lain adalah Ciu yang dilaporkan menghilang yang padahal sudah dihabisi. Di ruang interogasi, Ao mulai ditanyai soal keterlibatannya dalam insiden yang menewaskan Yiu. Tentu saja Ao tak mengakuinya dan kembali mengatakan bahwa Ciu telah menghilang. Sadar bahwa polisi tak punya bukti, Ao dengan senang hati mempersilahkan polisi menahannya selama 48 jam ke depan. Yang artinya jika polisi tak mampu membuktikan, Ao dan kelompoknya harus dibebaskan. Melihat respon Ao yang seperti itu, Cheng pun menegaskan bahwa cepat atau lambat ia akan membuktikan kejahatan Ao. Cheng sendirilah yang akan menangkapnya atau bahkan menghabisinya. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan mayat Ciu di sebuah apartemen. Dengan kematian Ciu, secara tidak langsung polisi sudah kehilangan bukti untuk menangkap Ao. Marah akan hal itu, Cheng pun kembali ke ruangan interogasi, namun kali ini ia merusak semua alat perekam di dalamnya. Karena itu, Ao pun akhirnya mengakui semua perbuatannya sebagai balas dendam atas kekecewaannya kepada kepolisian. Ao juga mengatakan bahwa sebenarnya Cheng juga menjadi target untuk mereka habisi. Namun sayangnya Cheng tak ikut dalam penggerebekan sehingga Yiulah yang pada akhirnya mereka habisi. Setelah berdebat panas, Ao pun meminta untuk dibebaskan karena sudah 48 jam dan polisi tak bisa membuktikannya. Tak lama kemudian, Cheng mendapat kabar bahwa istrinya disandra oleh Kit yang tubuhnya dipasangi bom. Sadar bahwa semua ini adalah ulah Ao, Cheng pun langsung menghajarnya namun malah tertawa dan meninggalkan kantor polisi bersama kelompoknya. Singkat cerita, sesampainya di TKP, Cheng langsung menghampiri Kit yang menyandra istrinya. Terlihat bom terpasang di leher Kit memiliki sebuah sensor yang terhubung ke nadinya. Sebenarnya untuk menghentikan bom itu cara satu-satunya adalah Kit harus ditembak mati. Namun hal itu cukup sulit karena tangan Kit dan istri Cheng diborgol. Di hadapan Cheng, Kit akhirnya mengakui bahwa dialah yang memerintahkan Ao dan timnya untuk menghabisi Wailok. Demi mendapat pengakuan dari Fok dan penghargaan dari kepolisian, dia dengan sengaja mengorbankan Ao dan timnya. Yang artinya Kitlah yang sebenarnya harus menerima hukuman atas kematian Wailok. Mendengar pengakuan itu, Cheng pun terkejut, namun bagaimanapun apa yang sudah diperbuat oleh Ao adalah pelanggaran berat. Sementara dari kejauhan, Ao yang mengawasi kejadian itu pun langsung mengaktifkan timer di bom itu. Semua orang pun diperintahkan menjauh, namun tentunya Cheng tak bisa karena ia harus menyelamatkan istrinya. Ia bahkan terpaksa menembak ke arah polisi yang hendak memaksanya untuk pergi. Melalui kamera di badan Kit, Ao pun mengatakan jika Cheng ingin istrinya selamat, maka ia harus menghabisi Kit untuk menghentikan bom itu. Hal ini sengaja Ao lakukan karena jika Cheng melakukannya, maka ia pasti akan dipenjara. Namun beruntungnya di detik-detik terakhir atas perintah sang atasan, Kit langsung ditembak oleh tim Gegana. Cheng yang awalnya merasa lega harus kembali memacu adrenalinnya ketika Ao mengaktifkan kembali bom itu. Meski berhasil melepaskan borgol, Cheng dan istrinya pun tak bisa menghindari ledakan itu. Singkat cerita, di rumah sakit, Cheng didatangi tim investigasi yang ingin membawanya untuk diperiksa atas tindakannya menembak ke arah polisi. Di waktu yang bersamaan, sang dokter mengabarkan bahwa istri dan anak Cheng dalam kondisi baik. Mendengar itu, Cheng sangat bahagia, namun ia tetap harus pergi untuk diperiksa. Di tempat lain, Ao bersama kelompoknya datang menemui Wing untuk membicarakan rencana perampokan bank. Namun di sana, Wing tak mau melanjutkan kerjasamanya karena kelompok Ao sudah berurusan dengan polisi. Mendengar itu, Ao tak terima dan langsung menghabisi mereka.
Sementara di ruang persidangan, Cheng mulai ditanyai alasannya karena sudah menembak tim penjinak bom. Jika Cheng tak bisa memberikan penjelasan yang tepat, maka Cheng akan dibebas tugaskan dari kepolisian. Mendengar keputusan itu, teman-temannya pun ikut masuk dan meminta agar Cheng tak dikeluarkan dari kepolisian. Melihat itu, ketua sidang pun menyuruh mereka keluar lalu meminta Cheng kembali memberikan penjelasannya. Dalam penjelasannya kali ini, Cheng menegaskan selama menjadi polisi, ia tak punya tujuan lain selain mengabdi dan berdedikasi. Ia tak seperti polisi lain yang menggunakan jabatannya hanya untuk memperluas koneksi. Kemudian, Cheng mengatakan jika ia dikeluarkan dari kepolisian saat ini, maka bisa dipastikan Ao dan kelompoknya akan lolos. Mendengar itu, ketua sidang pun pada akhirnya memberi Cheng kesempatan untuk bertugas kembali dan menangkap mereka. Singkat cerita, Cheng tiba di TKP tempat kematian Wing. Berdasarkan data yang ditemukan di saku Wing, mereka berencana akan merampok bank BPA. Namun tak lama mereka menemukan salah satu korban adalah satpam di Bank Fortune milik Fok. Mendengar itu, Cheng pun sadar bahwa datanya sengaja dipalsukan oleh kelompok Ao. Untuk itu, Cheng segera meluncur ke Bank BPA untuk mengabarkan temuan ini sekaligus meminta bantuan tim mengamankan Bank Fortune. Namun, bukannya membantu, polisi yang bertugas di sana tak percaya dan menyuruh Cheng dan timnya saja yang mengurusnya. Kesal akan hal itu, Cheng dan timnya pun segera pergi menuju Bank Fortune. Di waktu yang bersamaan, Ao dan kelompoknya berhasil masuk ke Bank Fortune dan menangkap Fox si pengusaha. Ao pun membawanya ke ruang brankas dan mengambil banyak uang yang ada di sana. Melihat itu, Fox langsung meminta maaf atas pernyataannya saat persidangan yang menyalahkan Ao dan kelompoknya. Mendengar itu, tanpa banyak bicara, Ao pun langsung menghabisinya. Singkat cerita, ketika Cheng dan timnya akan tiba di Bank Fortune, mereka berpapasan dengan kelompok Ao. Melihat itu, Cheng pun langsung putar balik untuk mengejar mereka.
都係咁。你哋呢啲人啊，投降啦！Setelah berhasil mengalahkan Ao, Zheng pun pergi meninggalkan Ao dan membiarkan puluhan polisi mengepungnya. Ao yang sudah tak mau dipenjara lagi pun memilih untuk bunuh diri mengakhiri hidupnya. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.